Nggak bisa. Tinggal itu doang. Smart dengan kakak siapa? Ya. Ya, suara saya langsung turun. Ini kalah ya. Teman-teman. Enggak apa-apa. Tamannya. Oke, baik. Oke, Kakak Tamri, hari ini boleh kasih tahu sama kita Fun Smart itu apa sih? Ya, Fun Smart Academy ini adalah tempat latihan buat khusus anjing. Nah, nanti di Fun Smart Academy ini ownernya itu latihan, pemilik anjingnya. Jadi nanti biar si ownernya itu tahu caranya, tahu prosesnya, cara melatih anjing yang baik dan benar gitu. Oh, oke. Berarti semua jenis dogi ya? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincang nih, kok. Ya. Fun Smart itu lokasinya ada di mana sih? Di- Terus sudah berapa lama? Oke. Di lokasinya di Green Lake City, Ruko Crown D16. Ya. Mirip ya. Deket. Jadi berapa lamanya nanti kita Desember ke 14 tahun. Wow, udah lama ternyata ya, luar biasa. Boleh kalau MC mau anniversary? Bisa. Ya. Panggil-panggil. Tetap jualan ya. Oke, nah, Kak Tamrin, Ya. lokasinya kan ada di Green Lake ya. Ya. Nah, kalau misalkan kita selaku owner, Ah. itu prosesnya gimana Kak? Kalau misalkan mau nganterin doginya nih, tolong dong Kak, dogi aku di sekolahin, Ya. dibuat pintar, dibuat jangan suka gigit, gitu, jangan galak, gimana Kak? Ya, jadi biasanya mereka datang ke tempat kita, biasanya juga dibawa anjingnya, nanti kita konservasi bahwa ini anjingnya perlunya latihannya apa. Jadi tempatnya kita itu nanti ada beberapa alat buat dia olahraga, buat latihan tadi kepatuhan maupun trik. Nah, nanti kalau memang mereka mau ke rumah juga bisa sih, tapi utamanya di tempatnya kita. Oh, jadi Ada alat-alatnya. ya, jadi lebih efektif datang ke lokasi ya Pak Ya. ya, daripada trainer yang datang ke rumah. Ya, karena di rumah kan nggak ada alat, jadi lebih ke basic jadi dapatnya. Iya benar, sayang banget ya, walaupun dapat juga ilmunya memang. Iya, tapi nggak maksimal. Tapi tidak maksimal, betul. Gimana caranya? Nah, sekalian praktek gitu ya jadinya ya. Jadi kalau dia latihannya misalnya gini, kita suruh front. Nah, sit. Jadi kalau dia udah ada front, sit. Jadi kalau disuruh front itu dia mesti diam dan kita gangguin dengan yang dia suka malah. Misalnya mainannya dia nih. Waktu kita gangguin, terus kita pura-pura kayak jatuhin. Nah, dia nggak boleh sembarangan gigit. Basicnya di sini. Kalau dia main sembarangan gigit, berarti nih anjing nggak ada tanda kutip, nggak ada tata krama. Jadi kalau dia mau gigit, dia gigit. Oke, jadi memang dia biar fokus ya. Ya, jadi latihannya dia mesti bisa basicnya sit down stand dulu. Nah, terus kita boleh tambahin pakai stay. Nah, terus yang tadi ini simulasinya. Jadi misalnya dia paling sukanya ini mana? Oke. Jadi kita pura-pura kayak lempar. Nah, dia nggak boleh sembarangan gigit. Oh, Nah. mau makanan, mau bola, Iya, makanan juga ya gitu. Dia nggak boleh sembarangan mau-maunya dia. Nah, nanti kapan dia boleh gigit? Nah, ini perintahnya namanya oke. Jadi oke itu dia baru boleh gigit nih dia. Oke. Oh, oke. Habis itu panggil namanya bas. Nah, kita ambil namanya loss. Good job. Nah, jadi nanti dengan dia bisa menjaga emosionalnya dia tadi nggak sembarangan gigit, di sini nanti galaknya juga menurun. Nah, jadi basicnya tadi bisa sit down stand dulu, terus kita pakai kalau pas ini bisa front kan, front. Nah, jadi berhenti yang kita tunjuk. Oh, berpindah gitu ya kok ya? Ya, jadi situasikan maunya di mana dia diemnya, ya udah misalnya mau di sini, front. Oh, itu berlaku untuk Koko aja atau bisa aku praktekin juga? Nah, kalau kakak udah bisa komenin dia, kita bahasnya sama bisa. Coba tunjukin aja, bilang front. Coba, bentar ya. Bisa sama gitu ya. Oh, bisa ke sana ya? Gimana caranya kok? Arahin tunjukin, nah tadi bilang front. Nah, ini kan. Oh, coba ya. Front. Oh, good. Tapi, suruh duduk sih gitu ya. Oh, Karena kalau dia coba. nggak duduk kadang-kadang dia geser-geser. Kita coba lagi ya. Coba lagi boleh. Nah, bilang front. Front. Nah, gitu. Dia nurutnya sama Koko doang. Ya. Dia nggak tertarik sama perempuan ternyata ya. Dia perempuan ini. Oh, ternyata bas perempuan. Kakek coba. Iya. Pantesan yang apa perempuan juga. Coba ya. Ya, gitu. Nah, arahin. Mau mati di mana nanti bilang front. Dia ngeliat Koko doang. Nah, Koko sih ternyata sama ininya aku bosnya ya. ya. Nah, ini nih nanti jadi potong pembahasan.
Kenapa sih kalau di Frankfurt itu ownernya ikut latihan? Jawabannya Nah, ini. misalkan aku owner. Ya, ini itu ownernya ya. ya misalnya di sistem titik nih. Heeh. Nah, ini kan nanti kan nanti. Ya, jadi nurutnya sama pelatihnya, Betul. bukan sama si ownernya. Ya, itu gimana caranya kok? Nah, itu nanti ujung-ujungnya malah nanti bawa pulang itu jadi galak karena Galak nggak mau lagi, galak lagi ya, balik lagi. Nah, jadi yang benar justru ownernya ikut latihan. Oh, jadi kita ikut latihan juga Iya. 4 kali itu? Iya. Oh, Nah, oke. dalam 4 kali itu jadi sekali dapat sebenarnya nanti bisa dapat sampai 10 dan sampai 15 metode latihan. Jadi satu metode misalnya gini ya, front ini satu. Oke. Kita butuh sit kan tadi ya, sit Sit. ada 2. Sit. Kita misalnya mau butuh down 3. Nah, step 4. Mantap. Ya, mau ada trik-triknya misalnya nih 5. Oh, doa. 6. Ih, Sit. keren. Nah, kayak gitu. Jadi karena nanti body signalnya dapet, owner yang dapat itu ngerti. Nurut. Tapi misalkan udah ahli nih dia ya, Ya. kokonya pergi, Ya. misalkan di belakang gitu. Ya. Aku coba ini, Bisa. bisa dia? Bisa. Oh, oke. Ya udah paling gampang doanya gini. Ntar ya, pulang. Nah, Oh iya, wah keren. kalau kodenya dapet, dia dapet. Iya, yang penting bonding sih ya kayak. Bonding sama Dan yang kita metodenya. ini juga saling percaya gitu. Nah, makanya kalau Oke. dengan sistem titip, hasilnya ya 80% kacau. 20% doang yang kita bisa dapat. Berarti owner juga harus mesti ikutan nih. Ya, jadi kalau di Frankfurt itu ownernya yang dibikin pintar. Jadi kalau dibilang mahal, mungkin investasi awalnya. Tapi waktu nanti orang yang udah jadi jago, itu udah kita semua. Iya. Akhirnya orang mau ini buat kita karena ada respon kita kok. Nah, nanti kalau dia udah profesional, bisa jadi partner juga. Nah, bisa jadi trainer juga jadi cuan. Asal teman-teman ya. Bisa. Teman kesini teman apa aja kesini ya gue gitu kan. Cuan itu. Bisa dikasih sertifikat juga. Yes, betul. Lokasinya di Green Lake ya, Ko ya? Di Woodward Round D16. Lagi ada promo spesial hanya 5,5 ya, Ko? Ya. 5,5 Satu untuk bulan, 1 bulan 1 paket, 4 kali pertemuan, 2 jam ya, Ko ya? Bersama Anabul dan ownernya. Ya, Oke. tipsnya gini, jadi balik lagi ya, dia mesti bisa dikontrol. Misalnya kita dari front tadi. Nah, terus Ini basic ya, Ko? Ini basicnya. Jadi anjing yang nggak bisa diam, kocar-kacir. Ya, balik lagi, berarti mau jadi dia. Jadi kalau kita perintah yang lain, untung-untungan. Nah itu gimana kalau dia kocak-kacir lari-lari nggak bisa dia Nah, basicnya teriak-teriak gitu kok. pakai makanan. Jadi contohnya nih, makanannya begini. Nah, Karena banyak sekali anjing yang berisik nih kok, ya kan? Nggak bisa diem, teriak-teriak, gugur-gugur nggak jelas gitu kok. Nah coba solusinya apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang bawa anjing juga ya, yang bawa anak bu. Ini kan apa nih kok cemilan ya? biasanya ini daging yang dikeringin di dehydrate gitu. Ya. Yang apa masalah ya? Yang penting cemilannya dia di kunyahnya cepat hancur. Jadi jangan keras. Nah biasanya kita pakainya begini. Ini. Ya, dicepet gini ya. Oke ini Nah, ilmu nih, ilmu yang ini nih. dulu ya. Nah, kita arahin diringin. Betul? Nah, terus tariknya ke arah kita. Nah, tadi kalau bisa bikin dia sit. Nah, habis itu baru komen aslinya, yaitu Oke. front namanya. Front gitu ya. Ya, front itu berarti yang kita mau diarahin. Misalnya gini ya tadi, front. Nah, semua sampai belakang enggak front. Nah, jadi front itu ya tadi butuh dia mau berhentinya di mana. Nah, prosesnya begini. Makanan. Nah, pakai makanan. Kasih arahin. reward ya. Ya, misalnya kita di sini nih stoknya. Nah, kita pakai suara front, tapi kalau bisa bikin dia sit. Nah, baru good. Tapi kalau anjing itu lebih mengenal dengar suara atau kode tangan? Kode tangan. Oke. Jadi hanya pakai kode tangan ya, Boy ya? Ya, jadi tanpa suara nih kayak gini ya. Oh, berarti kita harus pakai kode-kode tangan itu Iya. ya, Om? Jadi suara itu justru sebenarnya boleh nyusul. Oke. Jadi ya contoh ya, saya mau bikin set kan. Nah, kita bikin dulu pakai tangan. Suaranya baru nyusul, sit. Nah, jadi nanti sitnya nggak kali-kali sit. Gak capek ngomong gitu ya, Iya. punya kode tangan ya, Om? Ya, Oke. kalau anjingnya tahunya sit itu adalah duduk, bukan yang tadi sit. Kalau kita nggak pakai tangan, bisa. Dia jadi pusing, sit itu apa Iya. jadinya? Oh, benar-benar. Salah kaprah jadi tahunya yang tadi sit atau down, set. Oke, berarti Nah, jadi kode. tangan dulu. Nah, nanti suaranya baru nyusul aja. Oke, baik. Karena ini ilmu nih, biasanya kalau kita mau daftar kan bayar ya, Mas? Ya, didapat
ini dapat gratis loh. Berarti pantau IO-nya nih. IO-nya namanya siapa? Go Market. Biar dapat ilmu kan? Benar, itu basic ya kok ya. Basic. Nah, untuk anjing yang berisik nih kok, gimana tuh? Kalau berisik kan dia startnya sering gonggong nih. Betul. Nah, contoh. Kebanyakan pom tuh, pom juga berisik. Pom, Chihuahua. Chihuahua, Ya, benar. mayoritas sih malah anjing kecil sebenarnya. Nah, itu bisa nggak sih kok dibuat diem? Kok? Bisa. Nah, dari tadi kan pasti diem. Ya. Tapi waktu kita komen suruh dia ngomong nih kayak gini ya. Bisa. Oh. Nah, Kan ngerti dia ya? ya. Jadi dengan kode banknya begini. Oh gini. Ya, goyang-goyang Ngomong ya, ngomong. Ya, Gitu. ngomong. Nah, berhentinya begini. Gini. Suruh diemnya. Ini contoh ya. Bang. Goyang. Keren. Jadi si Bas ini udah tahu kapan dia gonggong, Kapan dia si- diam. Ya. Nah, dengan dilatih gonggongnya, biasanya balik lagi durasi gonggongnya menurun. Jadi tenaganya udah disalurkan oleh yang tadi skill. Jadi kalau ya tadi anjing lewat, orang lewat, kucing lewat, dia udah nggak sembarang gonggong lagi. Karena memang udah dilatih kapan dia boleh gonggong, kapan dia mesti diam. Nah, ini pertanyaannya adalah lama nggak sih latih kayak gini kok? Mungkin nggak cuma bisa satu kali, satu paket. Nah, kalau Dia belum pandai ini kok. Ya, jadi kalau misalnya di Fransfort ini kalau misalnya ya kalau kita mau ngomong mau promo lagi, yang paket nanti ada diskon 15%. Oke, kalau 2 paket. 6 Oh, 6 paket ya? Jadi diskon 15%. Berarti Jadi 6 lima- bulan. Ya, jadi 6 bulan 5,5 kali 6 terus dikurangin 15%. 15%. Oke. Nah, kalau misalnya kita bilang sepaket-sepaket aja biar nggak mahal, ya udah sepaket-sepaket aja nanti. Kalau buat disiplin tadi 1 paket 2 paket udah cukup. Disiplin ya. Yang tadi buat cuma diam, nggak asal gigit, nggak asal kabur, itu 1 paket 2 paket cukup. Cuma Betul. kalau mau sampai berhitung ya tadi minimal sih 6 paket sih. 6 bulan. Ya. Nah, nanti kalau mau yang berhitung nih, nah ini sekalian tadi yang Bisa, ya. dia bisa berhitung Bisa, kok. bisa. Wow. Kita tes ya. Coba kita coba. Pegangin kok. Mau berapa tambah berapa? Tengah-tengah boleh kok. Maaf. Makasih. Mau berapa tambah berapa? Kakaknya. Berapa? Ayo teman-teman. 1 tambah 1 dulu yang mudah ya. 1 tambah 1 deh kok yang mudah kok. Gini ya. Ya. Nah. Udah dijawab. Udah dijawab dulu. Keren. Ulang. Terlalu gampang nih makanya. Coba yang paling sulit deh kok. Yang sulit. Beda. Mau berapa tambah berapa? Berapa sayang? 3 tambah 8. Ya, berapa? 3 tambah 8. 3 tambah 3. Udah lah. Ini ya. Bener ya? 6. Oh, keren. Tepuk tangan buat Mas. Keren loh. Berarti dia ngeliat ya kok ya? Ya, kalau ini udah hafal. Oh, udah hafal. Ya, yang sulit, yang sulit. Ya, ini. 5 tambah 10 deh kok. Bisa nggak? 10 tambah 5 berarti ya? 3 angka deh ya. Oh iya, boleh. Mau dikurang berapa? 5 tambah 10 mau dikurang berapa? Jadi 3 angka lebih susah. Oh, bisa dia. Coba. 5 tambah 10 dikurang 3 deh. 3. Nah. Wah, hebat ya. Keren nih. Bener gak? 12. Oke. Iya. Nah. Itu gimana caranya kok? Caranya Kok bisa pinter ya? Pinter matematika saya dulu jelek soalnya. Nah, sip. Jadi tadi basicnya baknya dulu nih, bak. Nah, terus habis itu main. Nah, kalau disuruh bak dia langsung gonggong, baru belajar ketukan. Belum berhitung nih. Jadi misalnya di otak saya mau 3. Jadi saya nggak main baknya 3 kali. Jadi bak. Nah, langsung hadiah. Lu satu makanan, nggak apa-apa. Yang penting dapat hadiah, dia kan stop. Ya, dengan di lu satu dapat snack boleh. Oh, itu untuk dia stop ya? Ya, itu dapat ketukan 3. Misal di otak saya maunya 5, ya. Jadi, yang tadi suaranya sekali, sisanya kode. Ya kan? 5 ya. Nah, ya kan? 5. Berarti yang saya mau dia bisa ngikutin. Nah, kalau gagal jawabannya berarti ulang lagi baknya terus. Maksudnya kadang-kadang dia berhenti, dia bengong gitu. Nah, berarti dia belum
kodenya belum nyantol di otak. Iya, masih bingung ya, loading ya, loading. Nah, karena ketukan ini udah dapat, misalnya saya mau sampai 5 sampai 10 dia dapat, berarti kita baru kenalin waktu tree-nya. Oh, 1, 2, 3. Nah, end goal-nya mungkin sampai 10 lah, walaupun nanti masih bisa sampai 20 gitu ya. Nah, tapi kita end goal-nya kayak basicnya 10 dulu. Nah, berarti kita maunya waktu tree dulu nih, pas sip. Nah, jadi ini kode tangan dulu, karena si anjing ketika tinggal sama itu, tapi dia bisa hafal. Ya kayak dari sini dulu, ya biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kode. Nah, jadi waktu saya bilang 2 tambah 2, berarti kodenya pakai ini. Oke. Nanti dengan durasi yang katanya berbulan-bulan bertahun-tahun, dia hafal nama-nama itu. Kalau itu dari segi tangan Bang, ini kan tulisan. Nah, itu gimana cara ngajarin tulisan tuh Bang? Jadi bisa. Tulis 1, 2, sampai 10 gini Bang ya? Ya, itu Mbak yang suka kata-kata dapat tulisannya. Nah, gini kan. Jadi enggak masih enggak teringat. Iya. Nah, jadi kalau yang tadi pas ditanyanya dia udah hafal, saya dapat kode. Karena dia udah hafal, kalau dia bilang 2 tambah 2 itu jumlahnya 4. Nah, kalau dia udah hafal, kayak tadi 3 angka itu kan terlalu random. Ya. Jadi mau dihafalin sampai 3 ini, belum 4, belum 5, dia nya kasihan. Jadi ya udah sisanya kode bas, set. Nah, ini 5. Kalau 5 kodenya kan ini. Begini. Oh, oke. Ini start. Jadi dia sebenarnya nggak tahu ini ya? Ya. Pas ini nggak tahu. Ya, nggak tahu. Oh gitu. Berarti kita nggak fokus ke kodenya, kita fokus ke bahasnya. Ya. Jadi kalau dia nggak pakai fasa dengan konkretnya, ya sampai kemarin ada bisa. Nah, itu tadi yang aku tanyakan, kok dia bisa tahu 3 huruf itu tuh gimana caranya? Makanya di Fansman itu kontaknya mesti kita tahu. Oh, oke. Kode itu tadi Bang. Ya, kode dari Fansman itu kita transfer. Kode itu bisa sampai berapa sih Bang? Sampai 100 bisa, cuma kode basicnya 10. 10. Tapi sisanya ketukan dari si tangan atau dari kepala, dia lanjut terus. Oh. Jadi saya ngabuk dia lanjut terus. Oke. Berarti kalau untuk kode basic 1 sampai 10. Ya, jadi kayak gini, kayak tadi 14 kan 15 kan? Iya. Kode dia sampai 10. Saya ribet, makanya mendingan saya pakai akal lama lagi aja. Jadi Oh, saya oke. Iya. Tapi kan dari Tapi terlihat keren. ya. Terlihat keren justru. Ya, jadi malah jadi Kok bisa keren gitu Iya. ya? Tadi 15 kodenya dia nggak nyampe 15. Ah. Nah, sisanya kan nyambung. Iya. Juga kan? Iya. Artinya kebanyakan juga saya kan. Benar. Saya bikin saya langsung. Keren, itu nggak kepikiran dong. Ya. Itu menjadikan terlihat bos jadi keren kok juga jadi kelihatan jago. Padahal itu kodenya ribet ya. Nah, makanya jadi kalau di Fansman itu dari balik lagi pintar dulu. Berarti kayak sulap sih sebenarnya ya. Pasti banyak trik kayak orang Benar. Pasti dia ada alatnya, ada caranya biar dia bisa lihat. Oke, baiklah. Jadi kalau misalkan mau pinter nih, yang punya anak silakan ke Fansman ya Pak ya. Oke, jadi ada paketnya, ada 1 paket sampai 6 paket gitu. Tapi kalau boleh tahu si Bas ini punya koko atau ada pemiliknya sih? Enggak, ini punya saya pribadi. Oh, oke. Karena kalau Ko Audrey dia ada pemiliknya tuh. Ya, nah kalau Suka diajak show ternyata. betul, kalau di Fansman biasanya kalau yang ikut show si ownernya masing-masing. Begitu. Ya, jadi sebenarnya nanti next kalau mau diundang lagi bisa. Saya ngomongin 4-5 orang. Nah, nanti sisanya murid saya semuanya. Oke. Bisa. Oke, nah, Bas kan tadi udah menunjukkan kepintarannya Niko. Ya. Dia punya ini nggak sih freestyle apa? Mungkin bisa nyanyi, bisa joget, bisa dance, atau juga bisa nari atau apapun. Nih, nah kalau trik-trik yang gampang deh, dia Oke. juga ya. Nah, ini ACRC. Aksara E, Nah. A, Re itu ya. Tapi usianya masih senior. Kalau ada Gensi nggak tahu, nggak tahu. Seusia kita kok. Gensi. Nah, ini ACRC nih. Nah, Iya. Oh gitu. ini Opa Gangnam Style tuh. Opa Gangnam Style. Apa Gangnam Style? Ding 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 ding. Nah, ini untuk Michael Jackson. Step, 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 step. Oke. Nah, itu bisa begini jadinya. Sis, lihat belakang sis. Ya, ini doa. Doa. Ini bau. Oh,
Apalagi? Endorse. Ini nih, ditanya nih. Oh, endorse. Beritanya dapat endorse nih ya. Kalau kan duit nih. Iya. Ini 10.000 ya. Oke. Nah, kira-kira dia kalau dia mau, dia kayak salaman, dia ambil. Tapi ngomong-ngomong kok 10.000-nya gede banget, cepetnya kecil ya, Bu ya. Kebalik ya. Kebalik. Nah, nanti kalau misalnya dia nggak mau, dia kayak mau buka. Oke, coba. Coba ya. Nggak mau dia nengok, lagi. Ih, gaya banget lu Mas, 10.000 nggak mau. Yang 50.000. Nah, 50.000. Sombong kau ya. Sombong kali. Gak mau 50. 100.000. Ah. Oh, mata duitan kau. Masih nggak mau ya. Oh gitu. Kalau dikasih semua, selamat ya. Deal. Oh, luar biasa loh. Nah gitu, jadi sip. Nah ini kalau endorse barang bisa begini juga. Oke, tapi kalau tadi itu pakai kode juga ya, Ko ya? Udah. Oh, oke. Udah, jadi balik lagi anjing nggak gitu. Bener, dia nggak ngerti warna, nggak ngerti duit, nggak ngerti nominal ya, Ko ya? Artinya. Yang ngerti dia ngerti kode-kode tangan kita, itu triknya ya, Ko ya? Oke, endorse. Semuanya pakai kode. Betul. Nah misalnya ini merek A, ya kita kasih nih, jadi ini nggak mau. Oke. Kayak lagi ya. Tapi giliran merek B, nah kita ganti dulu. Misalnya merek B, ya, dia makan. Oh gitu, ih keren endorse kayak gitu ya. Kita kasih merek A, merek B. Ya, jadi merek A dia nggak mau, kok giliran merek B, dia suka banget. Nah, padahal mah Kode. iya. Oh itu triknya ya, ternyata ya dong vlogger gitu ya, Pak ya. Nah, terus kalau basic urutan latihan, tadi kan ada kode tangan. Jadi body signal dulu, Ya, baru voice signal, betul. baru good, baru makan. Yes. Ya sekali latihan sit down stand ya tadi ya. Ah, benar kok. Nah, jadi kebanyakan kita pegangnya begini, ya. Nah, kodenya sitnya begini, kepal, Sit ya kepal. kepal, daunnya lurus ke bawah. Nah, standnya tarik ke belakang. Oh gitu. Nah, Oke. kalau basicnya berarti begini nih, diajukin dulu, saya naikin ke atas, jadi di sit. Saya turun ke bawah, jadi down. Oh jadi Saya kita gerakin dulu tangan ya, Pak? Iya, nempel dulu ya, nanti tarik ke belakang, jadi stand. Nah, nanti setelah dia udah basic, udah nempel ini bisa, kita baru ada space, yang misalnya satu langkah lah. Iya. Nah, kita bilang down, kita bilang sit, kita bilang stand, dia bisa, stand, dia bisa, berarti basicnya kelar. Nah, lanjutannya apa? Sit, berarti bisa larinya ke doa. Karena sitnya jago, doanya jadi gampang. Nah, dia mau stand, mau sadu. Nah, lemah. Nah, dia basicnya standnya bisa bagus dulu. Nah, terus misalnya mau ya dah, tembakan ya, stand. Yang tengah. Go. Oh mati, benar-benar mati ya. Nah, habis itu pincang dia. Nah, ulang. Space. Oke. Tangan. Go. Nih. Pincang ya. Oh ketembak kakinya. Nah, udah semuanya kita dipakai kode. Pakai kode. Nah, basicnya pakai tangan. Oke. Jadi tangan dulu, terus baru suara, baru makan. Jadi jangan suara dulu, karena kalau kita startnya dari suara dulu kita bilang sit. Karena dia anak bingung gitu ya. Terus malah jadi penerapannya adalah yang tadi down, sit gitu. Nah kalau diperhatiin bahasa itu tadi komennya semua sama, nggak ada yang lebih dari 2. Jadi kayak gini ya, saya bilang doa, nah dia langsung. Saya bilang stand, dia langsung stand. Saya bilang sadu, dia langsung sadu. Nah kita yang tadi bilang dot, dia langsung step. Nah nanti kalau mau olahraganya anjing itu lebih banyak loncat selain lari ya, lempar bola. Loncat. Nah loncatnya bisa variasi kalau kita nggak pakai alat, ya begini, ulang. Oke. Udah terus 50 kali. Oh, selain kitanya sehat juga ya, Anjingnya juga. anjingnya juga sehat. Benar. Nah, jadi kira-kira kalau latihan kelas, nah latihan urutannya adalah tadi sit down stand. Oh satu lagi yang kurang. Tuh. Nah Apa tuh, Bang? itu lihat kurang kita. Nah ini sebelum latihan semuanya dulu. Nah anjing yang nggak bisa kita, berarti yang tadi semuanya juga susah. Nah
Kenapa? Nah, kalau diperhatiin tadi kan dari tadi pas lihat saya terus kan. Betul. Jadi dia nggak peduli anjing lain. Iya, dia orang lain tidak peduli. kedetek sama yang lain Iya, gitu. jadi dia nggak keganggu. Betul, Nah, nggak ke distract gitu ya kok ya. ya. Nah, Jadi gimana dia caranya? dia nggak keganggu, dia juga nggak keganggu. Nah, look. Jadi looknya itu basicnya tadi startnya dari cium makanan dulu, terus tarik ke muka kita. Nah, baru ada suara look good. Nah, dengan looknya ini kenceng, kuat, berarti ya tadi dia nggak peduli sama lingkungannya. Dia nggak mengganggu, dia nggak diganggu. Nah, kalau looknya kenceng, berarti nanti sit down stand-nya lebih gampang. Nah, nanti baru masuk ke front. Frontnya udah bisa, off list, dapat tali. Nah, Oh iya, kita nggak perlu pakai tali Iya, ya. Jadi jadi dia kalau pakai sendiri. si pas itu nggak pakai kalung. Dan bahkan kemana-mana kalau dia ke trekking ke hutan, saya nggak pakai tali. Tapi dia akan ikutin kokon terus Iya. gitu. Nah, ini tren sekali latihan jalan ya jadinya ya. Oke. Heel. Jadi heel itu ke kiri saya, terus saya jalan, dia ngikut. Oh, dia ngikut. Nggak peduli ada orang ya. Ya. Dia nggak bisa diculik. Saya mau belok, saya tinggal bilang Bisa. belok, Yubri, dia belok. Jadi nggak usah pakai tarik-tarik atau dorong-dorong atau ya itulah. Iya, itulah belajar ya. ada basic belajar ya. Jadi di jalan dia ada di samping saya terus. Jadi tidak boleh diculik ya kok ya. Ya. Nah, jadi kalau diperhatiin, bas itu nggak pakai kalung, nggak pakai tali sampai security keren. Takutnya dia kabur. Oh, iya. Padahal mah enggak ya Ya, kok. padahal kalau ada tali, saya yang malah susah. Jadi Kenapa, kalau Kok? saya ngobrol sama orang, tetap kayak tadi bas belum mulai kan dia. Jadi kelilit-kelilit. Nah, saya iya jadi gini-gini. Nah, dengan saya office, saya lebih santai. Nah, tapi balik lagi, looknya mesti kuat. Jadi jangan kita lepas, kita nanti malah membahayakan. Dan tadi dari yang tadi lain. Bang Bas lebih ngeliatin ke ownernya. Iya. Nah, jadi urutannya tadi kalau untuk gerakannya adalah look dulu, terus front, sit down stand. 5 itu udah bisa, off list. Jadi nggak usah pakai tali. Aman ya. Nah, kalau urutan untuk metode latihannya, tangan dulu, suara, good, makan. Berarti tangan kode, tangan, Ya, suara, good, makan. good makan. Ya, jadi gini, kalau udah jago, jadi saya verbal good aja dia udah tahu itu bahwa saya senang. Ya contoh misalnya doa, nah saya verbal good aja dia udah senang. Nah, gitu. Oke. Baik. Oh mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu, Cici Kok ada yang mau tanya nggak? Soal anabul, soal latihan boleh atau ada pengalaman pribadi di anabulnya masing-masing caranya gimana sih kok boleh? Boleh. Gratis tanyanya, buku Boleh. ada di sini. Ada yang mau tanya? Mungkin kesulitannya apa? Pakai mic. Semua anjing bisa nggak kok? Bisa anjing mongrel, bisa anjing itu apa domestik. Emang Bapak di rumah ada anjing apa? Oh gitu. Oh tapi pengen tahu. Bisa. Berarti semua anjing bisa ya? Ya anjing mix juga bisa. Yang berisik sekalipun bisa? Bisa. Kalau anjing cuma buat disiplin tadi satu paket cukup. Cukup. Ya, kalau dibilang jamin kita untungnya ketinggian. Sebulan ya kok ya? Cukup ya. Tapi kalau yang di motrik, ya idealnya sih 6 bulan. Mau Motriknya, mix, mau anjing kampung, mau anjing kecil, apapun anjing ya? gede, sama aja, semua bisa. Harganya juga sama ya kok? Sama. Sama. Oke, yang besar sekalipun sama? Sama. Nah, paling begini jadinya. Mau dibilang murah, kalau di rumah nanti ada lebih dari satu, bisa 2, 3, bawa 3-3-nya harga bayar cuma satu. Harganya cuma dari satu? Iya, karena kita bentuknya privat. Oh. Jadi sebenarnya kamu Oke. booking saya bukan melatih anjingnya tadi, orangnya yang kita bikin pinter kan. Jadi mau bawa 3-3. Iya sebenarnya ownernya sih, karena hobinya kan dari owner. Iya. Jadi mau anjingnya mau bawa 3, bawa sampai 5 pun. Nah itu paket hemat tuh Max ya. Jadi untuk Pak Mendev nih, Iya. di rumah ada 3, 5, 10 anjing. Bawa aja. Bawa aja harganya tetap Tetap 5,5. sama 5,5 aja satu paket. Ya. Nah, Wah. kalau klub lain kan yang Hah? dilatih anjingnya. Ownernya kayak Iya, anjingnya Ya, benar. jadi dia ada 3 pasti bayar 3. Mungkin startnya murah, misalnya 3 juta. Tapi kalau ada 3 kan jadi 1 juta. Iya, benar-benar Nah, kok. kalau di kita tetap 5,5 dan orangnya yang dijago. Ya tadi, kok mau latihan berikutnya gimana? Dapat ilmunya. Iya, saya juga jadi tahu gitu kan ada kode-kodenya, tapi kan nggak dikasih tahu juga ya 1 gimana, 2, 3 sampai 5. Kode-kode tangan tadi kayak gitu-gitu ya, Pak ya? Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Koko mungkin yang punya nabul? Mau tanya nggak kok? Kesulitan mungkin dari nabulnya nih, ini jenis Beagle. beagle ya, beagle. Beagle ada anjing, kita murid ada 2 yang paling jago. Salah satunya si Musa, satu lagi Diego. Diego. Kayaknya aku pernah dengar deh Diego. Ya, kalau Diego itu jagonya apa sama? Sama Bas. Bisa berhitung, bisa loncat. Ya, kira-kira
bisa sampai 80 gerakan. Kalau pas itu bisa 300. 300? Ya. Banyak banget. Jadi kalau tadi di show itu baru 20%. 20% ya, belum full ya Pak ya? Jangan, nanti aja. Nanti yang berikutnya lagi. Iya. Kakak mau tanya nggak Kak kira-kira? Nih pengalaman sendiri deh. Apa? Kesulitannya, ada kesulitan nggak? Galak ya, ketemu dogi lain. Galak enggak, tapi berisiknya. Karena dia minta antara main atau ya gitulah. Tapi sebelumnya enggak katanya kok. Sebelum enggak. Oh, oke, jadi gini nih, kita nggak ngomong dulu sama sarangnya dulu, tapi gonggongnya dulu nih. Sip. Jadi kalau anjingnya terlalu banyak gonggong, itu nanti memicu anjing yang dominan alfa nyerang dia. Karena si alfanya itu anjing yang dominan itu merasa ke-trigger sama dia, terganggu sama gonggongnya dia. Makanya kebanyakan anjing sama anjing yang jalan tiba-tiba berantem. Karena si, ya, karena dia waktu udah gonggong, anjing alfanya udah lihat, oh lu. Pas dekat, senggol bacok. Nah, jadi kita ajarin anjing. Kalau anjing orang kita nggak usah pusingin sih, tapi anjing orang udah nggak usah pusingin. Nah, yang kita benerin anjing kita. Nah, kalau tadi gonggong, kita usahain nggak boleh gonggong sembarangan memang, kayak si Bas. Caranya gimana kok? Nah, yang tadi barnya kita bikin quiet dan kodenya gini. Oh gini. Waktu dia diam dapat snack. Nah, jadi nanti dia taunya ya kalau tadi udah ada latihan berhitungnya kan energinya udah jadi berhitung. Terus dia memang bisa dikontrol suruh quiet, dia diem. Jadi andaikan dia error, dia gonggong, tapi disuruh quiet kita bisa diem. Nah, jadi habis itu ya tadi energinya dibuang jadi capek. Jadi nanti dia ya kalau di rumah yang sehari-harinya jadi nggak sembarangan gonggong. Karena udah dibikin loncat, dibikin kuning, dibikin ya tadi dia udah capek, malas gonggong. Nah, tapi energi gonggongnya kita juga bikin jadi berhitung salah satunya. Jadi ya tadi biar bisa tetap gonggong karena dia juga gimana pun makhluk hidup. Betul. Berarti belajar tadi itu gonggong, dikontrol, ya. Nah, kalau dibilang dulu apa enggak, mungkin kalau dulunya dia merasa ya dia enjoy. Setelah tadi mungkin dia ada masalah, problem, misalnya tadi ada tarah-tarah, dia pernah diserang anjing lain, dia pernah dipukul orang lain. Nah, di situ dia warning jadinya. Nah, tapi bagai kita ajarin dia jangan start duluan, tapi by comment, ngomongnya itu by comment. Nah, kalau di bus ini kan dia bisa latihan proteksi. Jadi kalau dia ada orang baru, orang yang baru kenal masuk ke lingkungan saya, dia gonggong dulu. Jadi buat alarm rumah saya. Nah, waktu saya suruh dia quiet, dia baru diam. Nah, jadi yang tadi gonggongnya itu tetap ada fungsinya, tapi terkontrol. Oh, berarti nguntungin kita juga ya kalau ada orang lain masuk rumah ya? Ya, dia gonggong. Nah, si pas ini saya ngajarin dia jangan duluan, nggak boleh. Berarti gonggong aja? Gonggong aja. Tapi kalau disuruh gigit. Gigit? Mau dicoba misalnya ada alatnya. Waduh. Mau coba nggak? Coba. Mau coba? Pokok aja deh, pokok aja. Jangan saya. Iya. Saya takut. Saya sendiri ya. Saya pegang handphonenya. Ada yang rekam. Nah, tadi kan dari tadi baik. Nah, saya showinnya yang galaknya. Jadi pas itu tetap bisa galak. Ya. Nah, saya suruh jaga barang deh. Kita suruh jaga barang ya. Jaga berlian. Cincin berlian tuh dia. Kalau yang disuruh menit, jadinya lihat body language anjing galak, gas. Jadi kalau ketemu anjing buntutnya dia kaku, nah itu dia lagi standby, lagi ada siaga. Nah, ini lagi suruh ceritanya jadi jaga barang mainannya dia. Kalau saya ambil dia gigit, kalau misalnya cuma lewat ya enggak. Ya kita contohin ya. Lewat dulu. Oh santuy ya. Dia berjaga-jaga loh. Iya, coba. Saya pura-pura doang nih ya. Oh, oke. Iya, kan sampai gigit. Siaga tetap dijaga. Nah, sekarang saya mau ambil beneran ya. Oh, iya benar. Nah, tapi bisa disuruh diam. Jadi gigitnya itu bisa disuruh lepas, dia jadi diam lagi bisa. Nah, itu butuh balik lagi latihannya lagi. Nah, nanti kalau dia bisa diam, kita baru ya misalnya coba diam, sit. Nah, berarti baru dipegang.
Nah, jadi kalau dia udah suruh lepas dari jaganya, kita baru pegang dia baru aman. Tapi kalau lagi suruh jaga ini kayak gini ya, bas menit. Nah, turun lagi. Nah, oke. nanti badannya dia langsung kaku. Nah, sekarang tadi kan dia suruh jaga barang. Sekarang misalnya tiba-tiba ada penjahatnya, saya suruh serang aja ya gitu ya. Iya. Wah, keren juga nih ya. Untuk nyerang musuh. Mantap, boleh tepuk tangan dong untuk Bas. Keren loh. Keren. Jadi kalau bayangin kalau ada maling deh ya, masuk, saya suruh gigit, bolong tangannya. Iya. Tapi ini ada catatan garis merah, nggak sembarangan gigit. Karena kalau sembarangan gigit, ini tadi para tamu datang bahaya. Betul. Nah, bentar ya. Out. Stay. Nah, jadi kalau misalnya dia dilatih kapan boleh gigit, kapan enggak, tamu datang dia cuma gonggong. Oke. Nah, nanti datang ternyata saya terancam, baru saya suruh gigit, dia baru gigit. Oh, jadi dia memang tidak spontan ya? Nggak boleh. Harus nunggu disuruh. Ya, jadi kalau untuk si Bas, by command kalau untuk gigit. Sebenarnya gigit mainan juga tadi by command. Oke. Kalau gigit mainan oke, kalau gigit orang namanya aktif. Oke. Nah, jadi dia tahu kapan memang boleh gigit, kapan enggak. Tapi kalau untuk gonggong, saya udah memang dilatih dia kalau ada tamu, dia gonggong. Itu wajib. Oh gitu, cara gimana kok? Nah, cara kalau misalnya mau jaga rumah ya, ini ngomongnya Asid, sebenarnya nanti kalau di Valkret ada pergerak-gerak. Jadi simulasi. Iya, ada simulasinya. Ya, ada. Ini misalnya, Sid, ini ada pintu, ya ini dalam rumah, ini luar rumah, pakainya strategi mainan. Oke. Nah, waktu saya datang, kita pemainnya tadi bang, ya, bang. Nah, waktu saya mundur, kita suruh quiet. Jadi dia diam. Nah, dengan durasi berbulan-bulan nanti dia tahu. Kalau deket dia gonggong deket pintu ya maksudnya ya. Ya. Kita menjauh dari pintu dia diam. Nah, nanti bangnya ini kita ganti namanya buatir. Buatir. Nah, saya mundur dia diam. Jadi udah nggak ada bang, nggak ada quiet. Jadi kalau saya nanti misalnya saya angkat dia di bawah, saya mau ke atas, saya bilang buatir, di situ dia lagi jaga rumah. Nah, nanti kalau tamu datang dia tunggu dulu. Nah, kecuali kalau dia dipukul langsung, dia gigit. Oh gitu, kalau dipukul ya? Ya, pukul, tendang, memang saya latih dia langsung gigit. Berarti kalau diserang ya? Ya. Tapi kalau orang itu diam, dia cuma ngomong terus. Orang yang mundur, dia diam. Nah, jadi dia nggak sembarangan gigit. Nah, kalau kita kasusnya yang ini kan anjing penjaga, anjing proteksi. Kasusnya ini memang agak panjang. Latihannya panjang, hasilnya juga panjang. Tapi yang penting hasilnya enak kok. Ya. Jadi ya tadi Mas ini sempurna buat agility bisa, proteksi bisa, buat main bisa, anjing wakil bisa, ajak jalan-jalan bisa. Tipenya apa sih kok? Malinois. Malinois. Yang dia Malinois. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita udah boleh belajar gigit, kalau gigit langsung gigit orang, ya itu mesti latihan sama profesional. Kalau nggak, bahaya buat tangannya. Kasihan nanti anjing kita tanda kutip. Oke, berarti kalau misalkan kita punya doi yang apa-apa gigit gitu ya, harus segera diajarkan ya kok? Kalau nggak nanti dia ada gigit lagi sampai jahit. Ini kan disuruh sekolah, Iya. ya kan? Kasihan. Bisa apa lagi kok? Ini mengurangi yang ini. Ya, bisa buat ini. Apa kok? Lepas gerak. Ini buat ini. Acting. Jadi ada orang yang bisa gerak, bisa lepas. Ini bisa ya? Ya, ini mesti ada ininya yang sebenarnya bisa. Ada nggak? Buat sama aja kalau gigit kok. Tenang, aman. Ngomong nggak? Oh, sini. Udah dia aman, udah gigit saya. Oh, coba kamu. Oh, takut. Siapa yang berani? Iya. Oke.
kamu bisa. Iya takut gimana sih nih Om? Ada yang ready nggak? Om, ready Om? Hei Om, saya kira actingnya Om. Ada yang ready? Cewek nggak apa-apa cewek? Anak kecil juga nggak apa-apa. Anak kecil nggak apa-apa aman kok tenang. Bos kita. Om berani nggak? Hah? Berani nggak? Pada takut? Ayo Pak. Biar anak-anak di video ini pakai Iya benar. Ada JJ di sini berani nggak? Kalau ready? Ayo. Ayo Pak. Ini boleh sini. waktunya. Ya, oke. Terus nanti saya ingat ya. Rilis. Ham, sit, tepuk tangan dong. Berhasil, makasih. Nah, ada lagi mungkin mau sekali lagi ya? Sekali lagi, ada yang lagi mau? Thank you. Keren bisa diajak acting lah ya. Bisa, main Nanti film gitu. main film sama casting nih pasti. Sebenarnya mau ditendang bass juga boleh. Ditendang. Jadi bass itu bisa taekwondo. Oh, bisa taekwondo? Bisa. Mau coba, tapi balik lagi ini agak ekstrim dikit ya. Karena namanya di bela diri, ya kadang-kadang kecakap. Oh, aduh. Nanti tenang beneran. Oh, geli juga. Coba aku aja nih. Bisa. Bisa kayak gini nih. Oke, coba. Geli juga ya kalau gue di Jakarta. Kak, thank you ya Kak ya. Terima kasih. Jadi dia bisa taekwondo. Nikmat ya? Jangan. Kayaknya robo deh Kak. Jangan. Kayaknya robo deh. Jadi tenangannya kecepatan. Oh, Jadi kencang, oke. ya, jadi bisa ya tadi ya bisa buka lah. Tapi kita coba ya. Nah ini taekwondo ya. Wih. Ada yang Keren. mau dicoba? Ini pilihnya. Cuma kalau kita mau pilih yang kayak bass ini yang lengkap, berarti pilihnya ada 3 minimal. Food drive, bilang makan, itu dipakai makan itu. Ini. Terus play drive, yang lempar mainan, dia selalu bekerja. Terus terakhir 3 play drive yang digigitan. Jadi yang buat proteksi. Jadi nanti kita bawa misalkan makanan, terus mainan bola-bola, karet-karet yang frisbee yang ungu itu buat dia main kejar-kejaran. Ketiga yang kain-kainan waktu dia kecil mungkin paling gini nggak apa-apa. Nanti kasih dia gigit kayak gini, nah kita main goyang-goyang. Kalau dia nggak lepas-lepas, berarti dia bisa proteksi. Terus, sit. Nah, tips kedua adalah dia dari umur 2 bulan dilatihnya. Ini Bas sekarang umur berapa kok? 6 tahun. Oh udah 6 tahun, udah lama berarti ya? Ya, Oh iya, dari- kok ambil umur dari berapa? 2 bulan. Oh dari 2 1 bulan. bulan 3 minggu. Oke. Ya, jadi dari 2 bulan itu kita udah mulai basic yang tadi lu, ya sit, down, set, kayak gitu. Nanti masuk 3 bulan mulai yang agak rada loncat-loncat. Ya, terus umur 4 bulan kita mulai masuk agak sedikit kepatuhan, ya flash, suruh diem gitu ya. Terus 5 bulan baru intensif, baru ketat lah latihannya. Nah makanya tadi kalau kita mau yang pinter, standarnya sih 6 bulan. Nah jadi progresnya itu kelihatan juga. Cuma kalau mau disiplin 1 paket 2 paket cukup. Kalau udah ngambil yang 6 bulan tuh dan berapa 5 kali? 5 lagi, 5 lagi. terus diskon 15%. Diskon 15%. Wih keren, dapat promo ya kan, anjingnya pinter. Orangnya pinter, ownernya bisa proteksi rumah juga ya kok ya. Sebenarnya tergantung anjingnya nggak sih kok? Kalau proteksi ya, yang tadi Soalnya gini, kalau Pomerian disuruh proteksi kayaknya nggak bisa. orang Benar. dulu kan. Cuma gini, kalau dia memang mau, kita ngomong aja gede ya. Ya. Dia mau proteksi, yang tadi dia minimal 3 food drive, play drive, sama play drive. Kalau play drive yang dapat, dia bisa proteksi. Jenis apapun. Tapi kalau play drive yang nggak dapat, jangan berharap kita jadi anjing proteksi. Ya minimal anjing main. Gitu. Ya, untuk dia pinter ya. Ya jadi ya, tipsnya kalau dia mau pinter total maksimal, Ya. dari 2 bulan udah di tes dulu, tes dulu cocok baru beli. Nah dari 2 bulan itu beli langsung latihan. Jadi nanti improve-nya
benar-benar sesuai program. Nah, tapi kalau datangnya udah 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, ya udah kita perbaikin errornya dulu. Nah, kalau kita perbaikin errornya dulu nggak perlu filter, yang tadi cuma sepaket cukup. Tapi kalau kita mau bikin benerin plus filter, ya jadi minimal 4 bulan. Tapi kalau yang dari 2 bulan, kita udah nggak perlu benerin dulu. Kita langsung yang tadi, umur 2 bulan latihan basic. Umur 3 bulan udah latihan agak fisik ya, yang lompat-lompat gitu ya. Nah, umur 4 bulan dia udah mulai masuk intens yang program-program kayak doa, berhitung, bullying. Nah, 5 bulan udah intens aja jadi profesional. Jadi umur 6 bulan, 7 bulan udah pro. Oke, jadi step by step sih kok ya. Kalau misalkan mau ya basicnya dulu satu paket cukup. Kalau mau proteksi, terus juga dia pintar. Ya minimal 6 bulan ya. Kalau misalkan mau nambah lagi silakan. bagus. Apalagi untuk buat show ya, Boy ya. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, latihannya jangan pakai kekerasan. Salah tendang, salah pukul. Gedenya pasti dia hantam kita. Nah, balik lagi tukar mandi gede. Gedenya pasti hantam kita. Atau 2, ya berarti dia penakut. Nah, tapi kalau kita latihnya, nah nanti kalau ikut transfer nanti ada latihan koreksinya. Nah, di situ dia tahu, oh orang ini sangat baik. Tapi kalau begini dia marah. Kalau begini dia baik, dapat makan saya. Nah, jadi jangan pakai kekerasan fisik. Jadi gimana dia mau lindungin saya kalau dia tiap hari dibully sama kita? Ya kan, kalau kita nyari penjahat, ya udah dia aja. Ya kalau kita juga jahat. Nah, terus ketiga yang tadi reward, terutama reward hadiah itu nggak boleh telat. Nah, kalau dia telat, berarti dia nggak dapat itu benernya atau salahnya. Nah, jadi ya balik lagi ownernya dulu lah. Oke, baik. Jadi itu step by step sih intinya ya. Ya. Oke, nah ini kayak bahas dari tadi mau gimana pun juga dia tetap di sini stay ya. Oke, baik, thank you ya Ko ya. Terima kasih. Boleh kasih tau lagi sama kita lokasinya di mana Ko biar pada paham nih yang ada di atas, yang ada di bawah. Yang di Green Lake City, Ruko Crown D16, namanya Fansman Academy. Oke, untuk Instagramnya Ko, Fansman Bus Academy. oh ada namanya dia ya? Ya, karena dulu Fansman Academy-nya ya sama IG-nya nge-ban Fansman karena dia akan jualan anjing. Oh, Kan nggak boleh jualan anjing. iya, boleh benar. Terus jadinya ada Fansman Bus Academy. Tapi kalau YouTube-nya Fansman Academy. Di situ banyak sekali channel-channelnya, ini Iya. cerita-ceritanya Bas. Ya, dari yang tadi umur 2 bulan dia udah muncul di YouTube. Wih, keren. Itu udah lama ya Ko ya? Nah, Udah lama sekali. Oke, thank you Ko Makasih. Tomlin. Terima kasih banyak Sukses Bas. selalu. Thank you. Bas bisa tos gak sih Ko? bisa. Coba. Oke, tos. Nah, Aku agak takut sih. Takut berani gitu loh. enggak sih. Pinter sih dia, aman ya, aman. Oke, thank you Bas. Sekali lagi terima kasih Bas. Thank you. Pas. Superdome, ada Superdome. Ya. Superdome, nyala Superdome. Mau naikin mobil ya? Hah? Pas. Mau naik mobil. Mau naik mobil ya? Kita lagi deh. Jajan. Udah kan? Ini siapa ini? Jerman siapa?